kerjaan susah banget di bidang AI gitu ya. Bukannya AI lagi wah-wahnya, dia bilang kayaknya lebih gampang buat cari funding buat startup AI sekarang dibanding cari kerjaan di bidang AI gitu. Dan sekarang semua orang berbondong-bondong beli S&P 500 gitu. Kalau AI sampai jatuh value-nya karena orang-orang mulai nyadar kalau ini bukan apa-apa, triliunan dolar kayaknya bisa dihapus dari permukaan bumi ini gitu. Tiba-tiba hilang dalam satu malam sekejap. Kita kalau beli satu saham Tesla $294, kita dapat apa? Tesla menghasilkan uang sejumlah $1. Betul kan? Kenapa? Jadi kalau misalnya kita beli satu saham, kalau kita beli saham Tesla seharga $294, Tesla hanya menghasilkan uang $1. Untuk $1 yang Tesla hasilkan dari perusahaan mereka, profitnya, kita bayar $294. Untuk satu lot saham, benar sih. Nah, makanya price to earning ratio-nya sampai 294, hampir 300 kali lipat. Terus penghasilan dari sahamnya itu tuh bukan berdasarkan bukan penghasilan kayak sahamnya naik harganya nambah penghasilannya buat kamu, bukan. Maksudnya dalam artian penghasilan itu tuh penghasilan dari perusahaan. Contoh Koko punya toko baju Koko omsetnya per hari itu tuh ya hitung per tahun lah. Omset per tahunnya tuh 100 juta. 100 juta Koko punya berapa lot saham? Let's say Koko punya 100 lot saham. 100 juta bagi 100 berapa, Ri? 1 juta. Berarti earning satu lot sahamnya itu tuh 1 juta. Kan kita punya 100 lot, berarti satu lot yang itu satu company-nya dibagi 100 ya 1 juta. Yang penghasilannya 100 juta. Berarti harga dalam satu saham itu berapa? Harga satu sahamnya, kalau misalnya price to earning-nya 1, rasionya 1:1, ya berarti harga sahamnya satu lot itu 1 juta, terus penghasilan dari company itu per lot sahamnya 1 juta, itu price to P/E ratio-nya 1. Kalau misalnya P/E ratio-nya tinggi, ya berarti harganya 2 juta satu lot yang saham, cuman dia cuma ngasilin per tahun tuh 1 juta gitu loh. Kenapa price to earning ratio-nya bisa setinggi ini? Karena mereka bukan membeli saham ini untuk value-nya pada saat ini, tapi mereka percaya kalau saham ini ke depannya akan maju banget karena sekarang Tesla ada di forefront of AI gitu. Di zaman sekarang di mana semua company balapan siapa AI-nya paling canggih, Tesla salah satu paling depannya dengan robot-robot humanoid mereka, dengan self-driving car mereka, mobil yang bisa nyetirin diri sendiri gitu, autopilot, itu kan AI semua gitu ya. Jadi orang tuh beli kepercayaan kepada masa depan, bukan value pada hari ini. Nah, terus kalau investasi saham juga ada beberapa targetnya tuh orang ada yang value investing. Kalau value investing tuh investing ke saham-saham yang value-nya emang di bawah yang P/E ratio-nya tuh kecil. Terus ada yang namanya growth investing. Kalau growth stock itu tuh kadang-kadang P/E ratio-nya emang gede dan itu lumayan normal. Cuman tergantung trajektori dari company-nya juga, yaitu masuk ke fundamental analysis lah. Dari CEO-nya, dari berita company-nya mau ngapain, dari P/E ratio, dari Sharpe ratio, dan lain-lain, banyak lah yang dihitung. Nah, kenapa juga valuasi dari company-company besar seperti ini, Magnificent Seven kita sebutnya ya, bisa sangat tinggi. Mereka juga saling sama-sama ninggiin valuasi diri mereka sendiri. Company-company besar seperti Nvidia, Google, Microsoft, mereka bisa valuasinya segede itu gitu ya. Mereka bukan cuman dari janji masa depan juga, beberapa dari mereka manipulasikan value mereka sendiri dengan cara apa? Dengan cara invest sesama company gitu. Jadi kemarin ini jadi duit diputar-putar, jadi kesannya kayak wah valuasinya naik terus. Contoh misalnya ya kayak Microsoft investasi di Nvidia karena menurut Microsoft butuh chipnya Nvidia gitu ya. Oke, Microsoft kasih duit ke Nvidia, terus Nvidia pakai duit ini buat apa? Buat dukung perkembangan AI buat Microsoft lagi. Jadi Microsoft kasih duit ke Nvidia wah valuasinya naik. Ya gitu duitnya dikasih ke Nvidia, invest balik ke Microsoft valuasinya naik terus. Jadi duitnya putar, valuasi mereka naik, tapi hasilnya apa? Hasilnya Microsoft gak sebanyak Nvidia, soalnya Koko punya Microsoft dari tahun 2019. Cuman Koko nggak punya Nvidia, Koko ketinggalan. Nvidia-nya Koko ada di mana? Ada di ETF. Cuman Microsoft juga, Koko ya dapat kecipratan hasilnya.
gara-gara naik AI. Koko tahu naik berapa Microsoft? Ya, Ri juga naik banyak. Tahun ini apa? Tahu nggak Nggak berapa? tahu. Coba kamu naik berapa? Pokoknya tahun ini total investasi Ri udah naik 60% aja. Enggak, Microsoftnya berapa? Kamu Microsoft berapa? Coba Ri cek. Oh, Ri nggak beli Microsoft. Koko kalau nggak salah terakhir tuh 400%. 400%? Beneran 400%. Cuman Nvidia kan lebih ya. Nih, tahun ini aku beli Tesla udah naik 87%, Nvidia udah naik 72%, Google udah naik 100%, total rata-rata Wow. tahun ini doang ya. Itu kamu benar-benar belinya saham per lot biasa, langsung pakai apa? IKBR. Nggak pakai Mumu, platform investasi. Nggak disponsor ya. Udah research terus kayak gini buang waktu. Enggak, Koko lagi masukin password di Toro, nggak disponsor. Oke, bagi yang penasaran, gue nggak ketemu emailnya, ntar bisa screenshot sendiri. Nanti kalau misalnya Koko ketemu nih, dicantumin berapa nih naiknya Microsoft sampai sekarang, kayaknya Koko masih hold. Nih, ada di sini nih Microsoft. Nah, kita bisa untung dari saham sebanyak ini tuh kenapa? Karena saham AI tuh naik terus gitu. Tapi naik ini apakah ini sustainable, apakah ini naik yang sehat? Menurut aku ya, saya sangat percaya dengan teori AI bubble. Kayaknya suatu saat bentar lagi, ya itu bakal anjlok, market correction besar-besaran. Orang mulai ngerti ternyata AI tuh kita investasi pada halu gitu dari dulu tuh. Dan kalau ini terjadi, apa yang terjadi di tahun 2000-an terjadi lagi. Dan mungkin skalanya akan lebih besar daripada dot-com bubble crash gitu. Kalau misalnya AI bubble beneran pecah seperti dot-com bubble dulu, apa yang terjadi? Harga saham bakal turun banget. Investor yang sebelumnya membeli saham dengan harga tinggi bisa menghadapi kerugian yang sangat besar ya. Jadi banyak orang bakal hilang duit, banyak orang bakal nangis-nangis dulu dot-com bubble, orang banyak yang sampai bunuh diri. Tapi walaupun banyak orang bakal hilang duit kayak gini ya, dan triliunan dolar hilang dari permukaan dunia ini, apakah AI bakal hilang juga? Enggak, AI sebagai teknologi, ini teknologi yang sangat bagus. Semua dari kita pasti penonton-penonton dari sini semua bisa ngomong gitu ya. ChatGPT sangat bisa membantu dan ini revolusioner. Benar-benar bisa merevolusionerkan kehidupan manusia. Tapi apakah merevolusionernya sebesar itu? Ya mungkin tidak. Tapi karena begitu AI jatuh, pasti ada beberapa pemain-pemain yang masih bertahan. Biasa pemain-pemain ini ya pemenang dari AI race ini, dari balapan AI ini. Seperti pada dot-com bubble, dulu banyak kan Kaskus.com lah, enggak lah, Kaskus sudah setelah dot-com. Banyak dari perusahaan-perusahaan AI ini, banyak dari perusahaan-perusahaan dot-com ini dulu tuh bangkrut, langsung nol gitu ya, langsung tutup, gelar tikar. Ini bakal terjadi kepada banyak startup juga dan company AI kecil yang ada di dunia ini. Tapi beberapa pemain-pemain yang kuat, yang memang ada value, yang tidak overvalued mungkin ya, mereka bisa bertahan. Kayak misalnya contohnya, aku nggak bisa tahu siapa yang bakal bertahan, tapi kebanyakan orang itu memang berpegangnya, mereka percayanya yang bakal bertahan tuh Magnificent Seven. Magnificent Seven itu apa aja? Google, Tesla, Nvidia, Microsoft, Amazon, Apple, satu lagi apa ya? Satu lagi Meta. Belum tentu semua Magnificent Seven juga masih itu loh, masih bertahan. Dulu dot-com bubble burst juga gimana ya? Dot-com bubble burst yang cuman stay di sana siapa aja? Steve Jobs. Terus dari Steve Jobs, Apple, terus yang stay dot-com bubble burst siapa lagi tuh? Amazon ya, dulu tuh. Dulu yang survive dot-com bubble ya Amazon, Apple, Google. Sekarang ada pemain baru, Tesla masuk ke AI bubble ini, tapi nggak tahu apakah mereka dia bakal jadi pemenang. Dulu yang menang juga eBay gitu ya. Dan Meta dan Tesla bermusuhan gak sih? Nggak tahu tuh. Ya, Zuckerberg versus Elon. ya musuhan-musuhan itulah, cinta monyet. Nggak, soalnya Zuckerberg kan banyak yang nggak suka ya sama Mark Zuckerberg. Koko sendiri aja nggak suka sama Mark Zuckerberg. Banyak orang juga nggak suka sama Elon Musk. Orang kaya banyak yang nggak suka di mana-mana juga. Emang? Nggak, soalnya Facebook Koko kena ban berapa kali tuh marketplace. Makanya Koko benci Zuckerberg. Bukan salah dia. Ya salah dia, nggak bikin sistem yang bagus. Padahal mah Koko jualnya legit. Dia malah kira ini itu. Hey, jangan skip dulu video ini. Percaya nggak kalian kalau aku bisa bikin kartu ini melayang ya? Kalau aku bisa, kalian harus janji subscribe ke channel-channel kami dan tonton video kami yang lainnya ya. Ayo kita lihat. Hey, melayang beneran ini.
sesuai janji.